Pasar Baru Cikarang menjadi objek studio perancangan kali ini sebagai proyek revitalisasi pasar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pasar dan memberikan lingkungan yang signifikan. Pada rembukannya ada 4 elemen tematik, yaitu ekologis, berkelanjutan, kultur, dan sosial. Melakukan penggabungan pasar tradisional dengan pasar modern menjadi kawasan yang lebih terintegrasi, efisien, dan representatif, dengan mampu menjalankan fungsi secara optimal dengan fasilitas dan ruang yang melekat dan saling menunjang, sehingga mekanisme sistem yang diterapkan dapat beroperasi secara efektif tanpa mengabaikan aspek estetika bangunan dan menambah fasilitas pendukung lainnya. Revitalisasi ini direncanakan di atas Pasar Baru Cikarang yang terletak di Jalan R.E. Marta Dinata, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Beroperasi pada tahun 1995, pasar ini merupakan pasar impres dan mengalami penjarahan di tahun 1988, hingga pada akhirnya menjadi pasar swalayan hingga saat ini. Pada histori lainnya, terjadi kebakaran yang cukup memakan kerugian. Dikarenakan hal ini, banyak pedagang yang gulung tikar dan mengakibatkan pasar terlihat tidak terurus dan terbengkalai. Secara morfologi ditampilkan secara arsitektural, kurangnya mumpuni, akan tetapi secara hierarkinya Pasar Baru Cikarang ini memiliki pergerakan ekonomi yang cukup tinggi pada bidang PKL. Dengan begitu, dari potensi dan masalah yang dikemukakan, bahwa SNI Pasar Rakyat sendiri belum dapat direalisasikan pada lapangan di Pasar Baru Cikarang. Dengan revitalisasi ini, pada rangka acuan SNI 8152 tahun 2021 tentang Pasar Rakyat, dikatakan revitalisasi bisa menjadi alat yang kuat untuk kawasan yang mengalami kemunduran dan menjadi lebih hidup dan berkelanjutan dengan memanfaatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Adapun analisa ilustrasi pribadi yang menjadi rangka acuan SNI Pasar Rakyat dengan perbandingan lapangan berfokus pada 2 poin, yaitu yang pertama kondisi ruang yang cenderung tidak tertata dan mengganggu akses pejalan kaki, terutama PKL di sekitar tapak. Yang kedua, kurangnya karakter lokal bagi bangunan ikonik dengan memberikan ciri khas pada tipologi site. Pada studi presidennya, yang pertama Braga Municipal Market, yaitu dengan arsitektur Apto di kota Braga, Portugal, dengan luas bangunan 9.343 meter persegi. Perancangan untuk memperbarui pasar kota yang ada pada tahun 1956 dengan melestarikan warisan arsitekturnya, membantu bangunan ini mencapai tuntutan standar saat ini. Poin pertama yang bisa diambil pada studi presiden ini yaitu area zoning, di mana area publik yang awalnya bercampur dengan tersebarnya di seluruh gedung ditata ulang dan terpusat menjadi alun-alun pusat. Tempat yang kini orang dapat lihat, membaca dengan cepat, menjangkau stand manapun. Hal ini memungkinkan untuk dengan mudah merasakan pasar secara keseluruhan dan meningkatkan kemungkinan hubungan baru antara penjual dan pembeli. Adapun juga pada seluruh area pendukung pelayanan ditata ulang dan dipisahkan dari jalur umum, sirkuit bersih dan kotor juga dipisahkan. Pada fitur-fitur baru ditambahkan untuk memperoleh proses operasional yang lebih efisien dan kondisi sanitasi itu lebih ketat. Bongkar muat terjadi di satu area dan proses pembuangan limbah dibuat dan dipersiapkan untuk mengolah posterior. Dan sektor-sektor tertentu dilengkapi dengan bidang teknis seperti pabrik pemotongan, rumah asap, dapur persiapan, dan unit produksi es khusus. Juga poin yang diambil pada studi presiden ini ada penghawaan. Penghawaan yang dimaksud memiliki kontur teratur pada material kayu pada bangunan sebagai tempat letakkan ruang terbuka, serta pencahayaan, memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerangan ruang-ruang yang ada pada bangunan melalui rongga-rongga yang ada pada sisi bangunan. Untuk studi presiden kedua yaitu Pasar Sarijadi,
sebuah pasar tradisional yang diresmikan pada kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil yang diresmikan tahun 2017. Dengan ide kekinian, pasar yang awalnya terlihat tidak estetika dan tak terbentuk dapat diubah menjadi pasar tradisional yang modern serta simpel. Poin pertama yang diambil pada studi presiden kedua ini yaitu sistem zoning, di mana pembagian ruang dibedakan menjadi zona diantaranya public space, pasar kering, pasar basah, dan kafe. Di mana public space sendiri sebagai area tunggu dan berinteraksi antara pengunjung. Lalu untuk area tengahnya itu terdapat pemisah area basah dan kering, serta terdapat di yang terpisah yaitu kafe sebagai elemen pendukung pasar dan sebagai ruang kreatif bagi kalangan pemuda. Poin yang kedua yaitu detail arsitektural, di mana finishing pada desain sengaja memperlihatkan rangka-rangka struktur baja untuk menambah nilai estetika serta sebagai penguat konsep kontemporer, akses tambahan serta signan untuk menggunakan material kayu. Lalu terdapat mural yang berkonsep sebagai bahan pasar seperti sayur, buah, dan sebagainya. Bukan untuk hal lain, gambar ini berfungsi sebagai aksen penghias dinding pada desain agar tidak terlihat kaku. Lalu yang terakhir pada studi presiden kedua ini adalah material, yaitu mengkombinasikan material-material industrial lokal yang mudah dijumpai yang memiliki ketahanan kuat pada desain bangunan dan mengekspos untuk menciptakan kesan modern pada pasar. Direncanakan di atas lahan dengan luasan 4.479 meter persegi di daerah Cikarang, di mana dalam perencanaannya lokasi tersebut dapat diakses melalui Jalan Pantura atau Jalan R.E. Marta Dinata yang melintas di depan tapak. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi atau RT/RW tahun 2011 hingga 2031, wilayah tersebut termasuk ke dalam wilayah tengah yang fungsi utamanya adalah pengembangan industri, perdagangan, jasa, permukiman, perumahan, serta pendukung kegiatan industri. Pada tata letak zonasinya, secara lapangan terdapat 2 lantai yaitu lantai dasar dan lantai 1. Di mana untuk lantai dasar diperuntukkan untuk pedagang pangan, serta untuk lantai 1 diperuntukkan untuk pedagang tekstil. Serta pada bangunan terdapat 2 jalur pintu masuk, yaitu pintu A dan pintu B. Pada analisa klimatologi, yang pertama matahari. Matahari di pagi hari tidak terlalu panas dan tidak menyilaukan, serta adanya matahari siang, di mana matahari siang ini panas dan menyilaukan, serta untuk matahari di sore hari itu terkategorikan tidak panas dan tidak menyilaukan. Untuk data existingnya, yang pertama matahari di pagi hari tidak dikategorikan panas dan menyilaukan. Yang kedua, matahari pada siang hari itu dikategorikan panas dan menyilaukan, serta untuk matahari di sore hari itu tidak panas dan tidak menyilaukan. Pada analisanya, sinar matahari itu berasal dari timur ke barat dan memiliki unsur positif serta negatif. Untuk unsur positifnya, matahari adalah pencahayaan alami terutama pada siang hari sehingga menghemat energi. Untuk unsur negatifnya, matahari adalah panas yang menyilaukan sehingga kurang sehat jika berlebihan. Bangunan-bangunan yang mengelilingi kawasan ini merupakan tingkat rendah dan menengah sehingga dapat diasumsikan sinar matahari dan angin akan masuk sepanjang hari pada kawasan pasar. Untuk outputnya, kita berfokus pada orientasi bangunan, di mana bangunan ini memiliki masa awal yang dibagi menjadi 3, yaitu memiliki bukaan di bagian center, namun untuk masa dasar bangunan menghadap ke selatan dan utara agar sinar matahari tidak langsung mengenai taman-taman di ruang terbuka vertikal yang mengarah ke selatan dan utara. Lalu hasil output pada klimatologi matahari ini bentuk atap. Menggunakan unsur kemiringan pada atap mampu memberikan isolator panas matahari yang baik.
Ruas kosong pada atap mampu menahan panas matahari untuk masuk ke dalam ruangan. Analisa klimatologi kedua yaitu angin. Pada datanya, angin sering tertiup dari selatan dengan 22% di bulan Maret dan 52% saat 27 November. Angin paling sering tertiup dari barat selama 3,2 bulan dari 17 Desember hingga 22 Maret dengan persentase tertinggi 56% pada tanggal 1 Januari. Angin paling sering tertiup dari timur selama 7,6 bulan dari 26 Maret hingga 15 November dengan persentase tertinggi 90% pada tanggal 9 Agustus. Analisa anginnya, angin tertiup dari selatan dengan persentase 52% dan angin paling sering tertiup pada area timur dengan persentase tertinggi itu 90%. Angin paling sering juga tertiup pada area barat dengan persentase tertinggi 56%, dan tingkat kelembapan yang dirasakan di Cikarang itu tidak bervariasi secara signifikan sepanjang tahun, tetapi dalam rentangnya 4% dari 96%. Output atau solusi klimatologi angin yang dapat disimpulkan yaitu bentuk bangunan dan ventilasinya. Pada bentuk bangunan akan membelah massa menjadi dua bagian sehingga menciptakan bukaan bagian tengah bangunan yang berfungsi untuk memaksimalkan penghawaan dalam bangunan. Serta yang kedua yaitu solusi pada ventilasi. Atap bangunan ditinggikan sebagai sirkulasi udara alami dan bukaan dihadapkan ke arah datangnya angin. Berikut adalah pengelompokan dari hasil solusi analisa klimatologi, penghawaan, dan pencahayaan, di mana dikategorikan adanya tidak dibutuhkan, cukup dibutuhkan, dan sangat dibutuhkan dengan menyesuaikan posisi masing-masing ruang. Pada analisa view dikelompokkan menjadi dua, yaitu view dari dalam keluar dan keluar ke dalam, di mana pada view yang berfokus pada keluar side didominasi oleh ruko-ruko sekitar. Dengan tinggi bangunan saat ini, pengguna dapat melihat view dari segala arah. Akan tetapi secara output, view utama tetap berasal dari arah Jalan Pantura, sehingga memaksimalkan view dengan meninggikan massa bangunan. View paling menguntungkan mengarah juga pada arah selatan, sehingga view dari luar ke dalam pun juga membuat massa bangunan yang harus tegas dan membuat center point bangunan yang tidak jauh dari main entrance lokasi. Analisa sirkulasi site dapat dikatakan jalur site ini tersedia layanan transportasi umum yang melintas serta akses kendaraan pribadi dan layanan jasa transportasi yang cukup tinggi pada lokasi. Lalu ada kawasan ini merupakan salah satu titik kemacetan di daerah Cikarang Utara karena adanya aktivitas lalu lintas yang menumpuk dalam satu lokasi. Untuk yang terakhir analisanya itu lajur masuk bergabung dengan para PKL sehingga perlu penataan ulang agar menjadi lebih ideal. Output yang bisa diberikan yaitu menggunakan pola sirkulasi radial di mana pengunjung akan diarahkan dari main entrance menuju ke communal space. Kemudian sirkulasi dalam tapak menyebar. Lalu juga yang kedua, sirkulasi parkir kendaraan pengunjung menggunakan pola linear. Yang ketiga, pola mengarah ke jalan buntu, yaitu fasilitas pengolahan limbah yang dapat diakses untuk kendaraan servis. Lalu ada juga side entrance yang direncanakan pada sisi barat, serta yang terakhir merencanakan pemberhentian khusus kendaraan sementara pada depan tapak. Analisa kebisingan. Pada analisanya sumber paling tinggi berasal dari Jalan Pantura atau Jalan R.E. Marta Dinata. Untuk outputnya menggunakan vegetasi sebagai peredam kebisingan pada daerah kebisingan tinggi seperti bagian selatan tapak. Lalu
Masalah kebisingan ini juga dapat diatasi dengan sistem zoning fasilitas yang tidak membutuhkan ketenangan serta fasilitas penunjang yang diletakkan berdekatan dengan zona, serta meletakkan ruangan private setidaknya jauh dari sumber kebisingan. Lalu analisa existing terakhir itu ada analisa landscape. Pada analisanya terdapat beberapa pohon existing jenis mahoni tetapi jumlahnya kurang dari 5 pepohonan. Lalu yang kedua, jenis vegetasi existing di dalam tapak sangat minim dan kurang beragam sehingga belum dikatakan ideal. Berikut beberapa vegetasi yang berdasarkan fungsi dan kebutuhannya. Yang pertama yaitu ada vegetasi peneduh, terdiri atas jenis pohon besar dan tajuk lebar. Yang kedua, vegetasi pembatas, yaitu menggunakan kombinasi pohon dan semak tinggi guna menghalangi bad view di sekitar tapak. Lalu yang ketiga, vegetasi pengarah menggunakan jenis pohon pendek dan semak yang sedang. Lalu yang terakhir, vegetasi tanaman estetika, dipilih jenis pohon langka dan semak yang memiliki bunga atau warna yang cukup menarik. Dari hasil analisa dapat disimpulkan outputnya berdasarkan fungsi konsep vegetasi ini menjadi vegetasi peneduh, pembatas, pengarah, dan estetika atau focal point. Nah, di kelompokan ini kami akan menempatkan di beberapa layout seperti pada output. Dalam mempresentasikan upaya kebutuhan ruang yang telah dibuat, bentuk zona dipecah berdasarkan area yang menyesuaikan dengan hubungan antar ruang yang telah dibuat, dan memaksimalkan besaran ruang tapak dengan menambahkan lantai 2. Pada ide desain penataan bangunan, masa bangunan memiliki dasar yang sangat jelas untuk menguatkan unsur kearifan lokal. Dengan mengambil bentuk gerak dari topping kasih yang diterapkan pada secondary skin gedung, serta ACP yang menutupi dinding bangunan, implementasi juga terdapat di selendang tari topeng, di mana diimplementasikan pada atap berkontur payung di tengah bangunan pasar.